Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika, Program Studi Sistem Informasi, mata kuliah Web Programming 2. Dalam pertemuan kedua ini, kami akan menjelaskan mengenai CodeIgniter dan cara kerja MVC atau Model View Controller. CodeIgniter CodeIgniter adalah sebuah web application network yang bersifat open source yang digunakan untuk membangun aplikasi PHP dinamis. CodeIgniter menjadi sebuah framework PHP dengan model MVC atau Model View Controller untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP yang dapat mempercepat pengembang untuk membuat sebuah aplikasi web. MVC adalah teknik atau konsep yang memisahkan komponen utama menjadi 3 komponen, yaitu model, view, dan controller. Model adalah kelas yang merepresentasikan atau memodelkan tipe data yang akan digunakan oleh aplikasi. Model juga dapat didefinisikan sebagai bagian penanganan yang berhubungan dengan pengolahan atau manipulasi database, seperti misalnya mengambil data dari database, menginput, dan pengolahan database lainnya. View dan controller. View merupakan bagian yang menangani halaman user interface atau halaman yang muncul pada user atau pada browser. Kalau controller merupakan kumpulan instruksi aksi yang menghubungkan model dan view. Jadi, user tidak akan berhubungan dengan model secara langsung, karena controller itu sebagai penghubung antara model dan view. Oke, di sini saya menjelaskan latihan 1.php ya. Dari sini sampai sini mungkin gak usah saya jelasin panjang lebar ya, karena ini tuh udah ada di pertemuan 1 kemarin. Jadi intinya tuh echo itu untuk menampilkan hasil output. Jadi nanti misalnya kita running, dia akan muncul ini, selamat datang, selamat belajar web programming ya. Oke, lanjut yang bawah. Yang public function penjumlahan sampai sini ya, saya akan menjelaskan ya. Jadi di sini dia akan ngeload model yang nama kelasnya itu model underscore latihan 1.php ya. Kemudian dia ini nih bersifat array asosiatif, karena kita akan mengirimkan datanya itu ke view, tidak menampilkan langsung datanya ke controller. Jadi kita harus membutuhkan ya, kalau di CI ya, misalkan pengiriman data ke view itu menggunakan array bentuknya asosiatif ini ya, seperti ini. Ini ada data ya. Oh iya, data ini tidak harus data kita nulisnya, kita bisa variabel n, variabel a, variabel b, variabel abc. Intinya tidak harus data penulisannya, bebas. Oke, data ini adalah array. Nah, nilai 1, nilai 2, kemudian hasil ini nilai tampilan atau namanya itu controller. Ada nilai N1, N2, kemudian dari hasil ini pemanggilannya bisa kita samakan. Oh iya, N1 dapat dari mana sih? N1 itu dapat
dari yang kita inputkan ini, dari perjumlahannya. Atau parameter ini, N1 ini parameter 1 dan parameter 2 yang kita inputkan di browser. Parameter satunya berapa, maka nilai 1. Parameter satunya ini berapa, maka dia nilainya 1. Maka dia nilai 1. Nanti nilai isinya adalah isi dari parameter N1 dan selanjutnya. Kemudian dia akan mengeload. Ya, mengeload, meneruskan data yang ada di sini. Dia akan teruskan atau manggil atau diperlihatkan tampilannya di view latihan 1.php ya. Jadi tadi N1 dan N2 sama hasil itu akan ditampilkan di sini. Nah, dia akan menampilkan di sini. Jadi ini nilai variabel nilai 1, variabel nilai 2, variabel hasil. Ini akan tampil ya berdasarkan yang kita input di sini. Parameternya N1, N2. Kalau hasil dari ini nih, kalau hasilnya itu adalah hasil penjumlahan dari model. Nih. Perhitungan rumusnya itu ada di sini. Ada di model. Jadi model itu untuk perhitungannya atau manipulasi datanya. Kemudian view ini untuk menampilkan datanya. Kemudian yang mengelola itu dan teruskan atau ditampilkan adalah controller. Itu bisa disebut dengan konsep MVC yang biasanya kita itu sebutnya parsing data, menuliskan value atau nilai. Kemudian ini dari sini sampai sini ini hanya menampilkan atau meload saja. Tapi kalau misalkan kita memberikan data atau memberikan nilai dan dia bersifat array, sifatnya seperti ini ya, bentuknya seperti ini, tambahkan koma, kemudian nama variabelnya nih, nama variabel arraynya apa bentuknya. Oke, sekarang kita running ya. Jangan lupa untuk aktifin Apache-nya, buka Mozilla, buka localhost, pustaka booking, index, latihan 1, karena tadi saya menjelaskan latihan 1, penjumlahan dapat dari mana? Dapat dari sini, function penjumlahan. Oke. Penjumlahan 26 itu apa? Ini 2 ini parameter N1, 6 itu parameter N2. Sekarang kita ituin aja. Nah, jadi 2 tambah 6 sama dengan 8. Bisa kita ubah nih di parameternya 8 misalnya. Atau sekarang apa ya? 10. Oke, gitu saja ya. Saya akan menjelaskan tentang model underscore latihan 1.php. Sebelum kita ke visual code-nya, kita bahas dulu di modulnya di sini.
Di public function jumlah, dia menggunakan parameter N1, sedangkan di bawahnya dia menggunakan parameter nil1. Di sini ada kesalahan, nanti kita ubah sedikit karena kalau mengikuti modul di sini nggak bakal running di Google Chrome kita atau Google browser kita. Sekarang kita lanjut ke Visual Code-nya. Pertama, kita buka dengan tag PHP terlebih dahulu, lalu ke class model underscore latihan 1 extends ci underscore model. Model latihan 1 adalah nama kelas dari kelas model yang Anda buat. Penamaan kelas harus dimulai dengan huruf kapital atau huruf besar modelnya pada karakter huruf pertama, dan pastikan model kelas Anda merupakan turunan dari base model class ci underscore model. Jadi turunan dari ci underscore model ini. Lalu kita buka dengan kurung kurawal pembuka. Kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutup ini berfungsi untuk sebagai penyambung string. Dan ini komentar untuk membuat nama variabel untuk menampung nilai. Public nilai 1, nilai 2, dan hasil ini merupakan variabel. Dan hasilnya itu contoh. Dan ini juga merupakan komentar, yaitu metode penjumlahan. Dan di sini kita menggunakan public function yaitu jumlah. $n1 ini, $n1 ini merupakan parameter null yang artinya kosong atau tidak ada nilainya. Ada parameter 1 dan parameter 2, di mana dua-duanya nilainya kosong. Lalu kita buka lagi dengan tag kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutup. Dan di sini nilai 1, variabel nilai 1 kita ganti bukan jadi s parameter nil 1 lagi, tapi kita ganti, kan tadi kan di modul pakainya nil 1. Itu nggak bakal jalan nanti di browser kita, jadi kita ganti pakai yang parameter N1, parameter N2. Lalu hasilnya itu penjumlahan dari nilai 1 ditambah nilai 2. Dan return itu sendiri merupakan, artinya itu kembali ke variabel hasil, dikembalikan ke kelas model, yaitu kembalinya ke variabel hasil ini nih, yaitu dikembalikan ke kelas model latihan 1 atau dikembalikan ke kelas dia. Selanjutnya, contoh 3 menggunakan controller, view, dan model. Sebelumnya sudah membuat controller dan model, selanjutnya membuat view. Kita ke folder views. Seperti biasa, klik kanan, new file, save, dan beri nama view latihan 1. Dan di sini saya sudah membuat view latihan 1. Di sini HTML tapi extends tetap nyimpennya PHP. Sini ada titel latihan 1. Ini yang akan muncul di tag brosur. Nanti akan muncul halo kawan-kawan. Ini yang akan tampil. View adalah tampilan user face yang akan tampil hasil dari pengiriman data dan controller terhadap model. Dia akan penghubungnya. Yang akan tampil adalah view. Nanti akan ada tulisan nilai 1. Ini adalah sintak dari pemanggilan atau penerimaan dari data dari controller dengan variabel nilai 1, nilai 2. Dan di sini juga ada pemanggilan nilai 1, nilai 2, dan hasil. Ini struktur apabila ingin menyambung kalimat menggunakan kutip dua kali,
ditambah menggunakan titik seperti ini. Format ini jika ingin menyambung pemanggilan data atau menampilkan data secara satu baris. Saya akan menjelaskan di bagian menghilangkan indeks PHP pada kode igniter. Nah, caranya pertama-tama kita membuka file config.php di folder application lalu config. Ini ada config PHP. Kalau sudah, cari pengaturan config index page. Nah, ini cari yang ini, lalu kita hapus indeks PHP-nya. Kalau sudah, disimpan. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita buat file .htaccess di folder pustaka bookingnya. Nah, saya sudah buat .htaccess di folder pustaka booking. Nah, kalau sudah, kita ke user guide-nya kodeigniter.com. search URL, pilih yang ini. Nah, sini ada removing the index.php file. Jadi kode igniter sudah membuat codingan untuk menghapus index.php. Kita copy bagian ini, langsung copy aja. Kalau sudah, dipaste di file .htaccess. Kalau sudah disimpan, sekarang kita coba. Kan sebelumnya itu kalau mau mengakses harus ada indeks PHP-nya. Ini. Nah, ada indeks PHP-nya. Sekarang karena tadi sudah kita hilangkan indeks PHP-nya. Nah, sudah bisa. Jika sudah seperti ini, berarti sudah bisa untuk menghapus atau menghilangkan indeks PHP pada kode igniter. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.